Halo semua, pada video kali ini akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif pada mata kuliah strategi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isna Nur Khalifah dengan NIM 20110211011 dari Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja, yang pertama ada konsep pembelajaran kooperatif. Apa itu model pembelajaran kooperatif? Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang berasumsi dari pemikiran bahwa seseorang akan belajar dengan baik apabila mereka belajar bersama-sama. Siswa biasanya lebih mudah memahami konsep pembelajaran apabila ia mendapatkan penjelasan dari gurunya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip model pembelajaran kooperatif. Menurut Roger dan David Jackson, dalam Rusman ada 5 unsur dalam pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif atau positive interdependence, yaitu dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan atau individual accountability, yaitu keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Yang ketiga, interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction, yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi atau participation communication, yaitu melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, evaluasi proses kelompok atau participation communication, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran kooperatif. Menurut Mina Sanjaya, karakteristik pembelajaran kooperatif diantaranya adalah: yang pertama, pembelajaran secara tim. Pembelajaran secara tim ini merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Semua anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Misalnya, apa yang akan dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan apa yang harus digunakan dan untuk mencapai tujuan itu, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kemauan untuk bekerja sama. Dalam pembelajaran kooperatif, setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu, misalnya yang pandai membantu dan yang kurang pandai membantu. Yang keempat, ada keterampilan bekerja sama. Kemauan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang digambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain. Selanjutnya ada sintaks model pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendidik merancang program pembelajaran. Yang kedua, pendidik merancang lembar observasi yang akan digunakan untuk mengobservasi kegiatan peserta didik dalam belajar secara bersama dalam kelompok kecil. Yang ketiga, dalam melakukan observasi terhadap kegiatan peserta didik, pendidik mengarahkan dan membimbing peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, baik dalam memahami materi maupun mengenai sikap dan perilaku peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang keempat, ada pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik dan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang kelima, pendidik mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi diri terhadap jalannya pembelajaran dengan tujuan memperbaiki kelemahan yang ada
atau sikap serta perilaku menyimpang yang dilakukan selama pembelajaran. Selanjutnya, ada macam-macam tipe model pembelajaran kooperatif. Tipe pembelajaran kooperatif menurut Abdurrahman dan Bintaro yaitu: yang pertama, tim game turnamen, yaitu siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok untuk saling membantu dalam memahami kelompok dan dipadu dengan kompetensi antar anggota dalam bentuk permainan. Yang kedua ada tipe Student Teams Achievement Division. Tipe ini digunakan untuk mengajarkan informasi akademik baru kepada peserta didik setiap minggu, baik melalui penyajian verbal maupun tertulis. Peserta didik di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 anggota kelompok. Tiap kelompok mempunyai anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, etnik, maupun kemampuannya. Yang ketiga ada tipe jigsaw. Tipe jigsaw ini merupakan strategi yang menarik untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Yang keempat ada tipe GI atau Group Investigation. Tipe ini sering dipandang sebagai tipe yang paling kompleks dan paling sulit untuk dilaksanakan dalam pembelajaran kooperatif dibanding dengan tipe-tipe yang lainnya. Tipe GI ini melibatkan peserta didik sejak perencanaan, baik dari menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Tipe ini menuntut para peserta didik untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dan terima kasih.